yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sekaligus sebagai Ketua Umum Projo, Bapak Budi Ari Setiadi, kami persilakan untuk memberikan pemaparan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Menteri. Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Samuel Linggi Topayung, Pak pembicara semuanya, Siap. Pak Pitra, terus ada sini siapa lagi, Pak yang udah hadir. Saya sambil melihat komputer semua sekalian ya, teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini ada Bang Aris, Pak Purnama, Pak Asmat, semuanya ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi inti pada diskusi webinar kali ini adalah tentang situasi politik sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi saya mau menyampaikan kondisi-kondisi terkini dan juga latar belakang dari perkembangan dan dinamika yang terjadi di seluruh negara ini. Jadi pemahaman kita jadi sama dulu nih. Satu, pandemi COVID-19 ini adalah pandemi global. Jadi seluruh negara di dunia menghadapi kasus yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun negara di dunia yang siap menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nggak ada yang siap negara di dunia. Kita bisa lihat contoh Eropa, Amerika, negara-negara maju terkena juga dalam jumlah yang besar dan signifikan. Nah, ketiga, karena ini sifatnya pandemi global, maka dampaknya juga melanda seluruh dunia tanpa terkecuali. Tidak ada satupun negara yang lolos atau terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, hingga saat ini memang kita sebagai bangsa pun atau sebagai negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita, ini baru pertama kali Indonesia mengalami pandemi COVID-19 atau pandemi global yang sifatnya masif seluruh dunia. Sehingga tidak ada satupun orang Indonesia yang punya pengalaman sebelumnya soal menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan-kebijakannya, menurut hemat kami sudah pada track yang tepat. Bisa kita ambil contoh misalnya begini, soal mengenai pelarangan mudik. Itu kan kebijakan yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk melindungi desa. Saya sebagai Wakil Menteri Desa merasakan itu. Saya berterima kasih atas kebijakan pelarangan mudik. Karena apa? Karena dari sekitar hampir 48.000 kasus positif COVID-19, itu hanya 2% yang terkena, ke masyarakat desa terkena. Sehingga masyarakat di desa itu terbebas dari COVID-19. Sekitar 897 yang positif COVID-19 dibanding 48.000. Jadi dengan desa terhindar atau terbebas dari COVID-19, maka desa akan bisa segera menjadi penopang utama, pendukung utama, penggerak utama bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, sekarang yang kelima, pertanyaannya, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Selalu saya ditanyakan oleh dalam berbagai forum webinar yang saya ikuti diundang, saya selalu ditanya itu, sampai kapan Pak pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Saya jawab, pandemi COVID-19 ini akan berakhir jika kita berdisiplin, memulai disiplin itu dari diri kita sendiri. Jadi yang namanya jaga jarak, masker, cuci tangan, dan hidup sehat dan bersih, itu disiplinnya dari diri kita sendiri. Karena dengan disiplin terhadap diri kita sendiri, kita melindungi diri kita, melindungi teman kita, melindungi lingkungan kita, sehingga penularan COVID-19 bisa dieliminir atau direduksi serendah-rendahnya. Saya ingin menyampaikan bahwa konstelasi politik dalam pandemi COVID-19 ini, nggak sih elemen negara ini atau orang-orang di negara ini punya pengalaman sebelumnya? Saya sudah diskusi dengan banyak dokter, termasuk dokter-dokter ahli, semua juga awalnya kebingungan. Walaupun kita sudah melihat trennya, ini juga seluruh dunia. Kita lihat tren di seluruh dunia, tingkat kematian dan kesembuhan perbandingannya saat ini sudah sangat jauh. Awal-awal yang meninggal itu karena semua dokter juga belum tahu ini jenis apa nih, salah kasih obat gitu. Termasuk di Indonesia, awal 1.000 kematian pertama kasus COVID kan karena dokternya masih belum tahu ini penyakit apa. Tapi sekarang kan bisa direduksi.
tingkat kematian dan kesembuhan itu udah 1:10, bahkan di negara-negara maju seperti di Jerman udah 1:15, 1:18. Jadi yang sembuh dan meninggal udah lebih banyak berkali-kali lipat gitu loh. Nah ini kan juga pengalaman kita sebagai umat manusia, sebagai warga bangsa, sebagai warga dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau pandemi COVID-19 ini nggak usah dibawa ke politik lah. Ini kan urusan kemanusiaan. Ini virusnya aja nggak mengenal. Emang virus mau nyerang pakai partai apa, pakai suku apa, pakai agama apa, virus serang aja. Nggak milih-milih virusnya. Jadi kita sebagai warga negara, warga bangsa yang diberi anugerah kecerdasan atau hikmat, kita meyakini itu bahwa saatnya kita juga memberi sosialisasi, memberi pencerdasan kepada masyarakat bahwa ini virus ini nggak pandang bulu, mau kaya miskin, ganteng, kece, mau ibu-ibu, orang tua, anak kecil, nggak pilih virusnya. Jadi kita jangan mempolitisir pandemi COVID-19 ini, karena nggak akan produktif juga buat pemulihan COVID-19 buat bangsa kita. Orang ini nggak ada politiknya, emang COVID ikut partai politik mana? Nggak ada, dia nggak pilih-pilih. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan secara singkat, saya ingin sampaikan bahwa politik di pandemi COVID ini adalah harusnya politik persatuan dan politik gotong royong. Ini saatnya bangsa ini bersatu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saatnya kita bergotong royong. Saatnya solidaritas kita ditingkatkan. Kepedulian sosial kita ditingkatkan. Untuk apa? Karena pandemi COVID-19 ini adalah ujian kita bagi sebuah bangsa, sebagai sebuah bangsa bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Nah itu semua berpulang dari semangat kita, keinginan kita. Karena tanpa itu semua, nggak mungkin pandemi COVID ini akan berlalu. Karena itulah saya juga menghimbau dalam kesempatan yang baik ini di forum di pagi hari, di hari Sabtu ini, saya ingin menyampaikan bahwa saatnya kita janganlah, ini sekat-sekat politik harus dihilangkan dulu nih. Karena pandemi COVID-19 ini urusannya bukan politik, ini urusan kemanusiaan yang melanda umat manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan singkat dari Bapak Wamen, Bapak Budiari Setiadi. Dan pada kesempatan hari ini, tanpa membuang waktu, kita persilakan kepada Bapak Kapitra Ampera untuk mempersingkat waktu. Kami berikan kesempatan kepada beliau. Silakan Bapak Kapitra Ampera. Kapitra, suaranya di-unmute gitu. Suaranya? Di-unmute. Harus mute. Udah? Ya, sudah ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Shalom. Terima kasih kesempatan buat saya, dan saya ingin mencoba membagi analisis atas suatu peristiwa-peristiwa manusia dalam kemanusiaannya, atas peristiwa-peristiwa partisipasi manusia sebagai manusia, bahwa politik adalah identik dengan kemanusiaan, identik dengan pola hidup manusia, identik dengan keseharian negara dan manusia. Bahwa stabilitas politik, baik secara nasional maupun internasional, itu dengan adanya COVID, itu memberi ruang kepada oportunis dan oposisi untuk mengkoreksi dan mengkritisasi pemerintah, juga sebaliknya. Dan pemerintah di banyak negara memanfaatkan COVID itu sebagai penguatan kekuasaan yang dia miliki. Contohnya kalau di Eropa, Hungaria, dan sebagainya. Dan sejak kedatangan COVID di dunia, di global, kancah politik internasional pun dibikin polemik. Banyak cerita bahwa COVID ini adalah engineering dari China. Dan ada kolaborasi antara China dan Bill Gates. Ada peran WHO untuk mengembangbiakan tisu culture virus ini
sehingga berdampak pada pemutusan dana hibah dari Amerika kepada WHO. Dan itu sudah mulai membangun politik internasional yang mempengaruhi juga cara kita berpikir dan mempengaruhi juga cara kita mengambilkan keputusan-keputusan di skala nasional. Bagi Indonesia, tadinya justru kedatangan COVID ini memberi hikmah kepada pemerintah yang tadinya ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan hasil Pilpres dan tidak suka dengan pemerintahan Jokowi, itu melandai. 2 minggu pertama stay at home, itu hampir semua, 90% kalau tidak saya amati, Jakarta itu yang siap negara di dunia. Kita bisa lihat contoh Eropa, Amerika, negara-negara maju terkena juga dalam jumlah yang besar dan signifikan. Nah, ketiga, karena ini sifatnya pandemi global, maka dampaknya juga melanda seluruh dunia tanpa terkecuali. Tidak ada satupun negara yang lolos atau terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, hingga saat ini memang kita sebagai bangsa pun atau sebagai negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita, ini baru pertama kali Indonesia mengalami pandemi COVID-19 atau pandemi global yang sifatnya masif seluruh dunia. Sehingga tidak ada satupun orang Indonesia yang punya pengalaman sebelumnya soal menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan-kebijakannya, menurut hemat kami sudah pada track yang tepat. Bisa kita ambil contoh misalnya begini, soal mengenai pelarangan mudik. Itu kan kebijakan yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk melindungi desa. Saya sebagai Wakil Menteri Desa merasakan itu. Saya berterima kasih atas kebijakan pelarangan mudik. Karena apa? Karena dari sekitar hampir 48.000 kasus positif COVID-19, itu hanya 2% yang terkena, ke masyarakat desa terkena. Sehingga masyarakat di desa itu terbebas dari COVID-19. Sekitar 897 yang positif COVID-19 dibanding 48.000. Jadi dengan desa terhindar atau terbebas dari COVID-19, maka desa akan bisa segera menjadi penopang utama, pendukung utama, penggerak utama bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, sekarang yang kelima, pertanyaannya, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Selalu saya tanyakan oleh dalam berbagai forum webinar yang saya ikuti diundang, saya selalu ditanya itu, sampai kapan Pak pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Saya jawab, pandemi COVID-19 ini akan berakhir jika kita berdisiplin, memulai disiplin diri kita sendiri. Jadi yang namanya jaga jarak, masker, cuci tangan, dan hidup sehat dan bersih, itu disiplinnya dari diri kita sendiri. Karena dengan disiplin terhadap diri kita sendiri, kita melindungi diri kita, melindungi teman kita, melindungi lingkungan kita, sehingga penularan COVID-19 bisa dieliminir atau direduksi serendah-rendahnya. Saya ingin menyampaikan bahwa konstelasi politik dalam pandemi COVID-19 ini, elemen negara ini yang atau orang-orang di negara ini punya pengalaman sebelumnya. Saya sudah diskusi dengan banyak dokter, termasuk dokter-dokter ahli, semua juga kebingungan. Walaupun kita udah melihat trennya, ini juga seluruh dunia. Kita lihat tren di seluruh dunia, tingkat kematian dan kesembuhan perbandingannya saat ini sudah sangat jauh. Awal-awal yang meninggal itu karena semua dokter juga belum tahu ini jenis apa nih, salah kasih obat gitu. Termasuk di Indonesia. Awal 1000 kematian pertama kasus COVID kan karena dokternya masih belum tahu ini penyakit apa. Tapi sekarang kan bisa direduksi. Tingkat kematian dan kesembuhan itu udah 1:10, bahkan di negara-negara maju seperti di Jerman udah 1:15, 1:18. Jadi yang sembuh dan meninggal udah lebih banyak berkali-kali lipat gitu loh. Nah ini kan juga pengalaman kita sebagai umat manusia, sebagai warga bangsa, sebagai warga dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau pandemi COVID-19 ini nggak usah dibawa ke politik lah. Ini kan urusan kemanusiaan. Ini virusnya aja nggak mengenal. Emang virus mau nyerang pakai partai apa, pakai suku apa, pakai agama apa, virus serang aja. Nggak milih-milih virusnya. Jadi kita sebagai warga negara, warga bangsa yang diberi anugerah kecerdasan atau hikmat, kita meyakini itu bahwa saatnya kita juga memberi sosialisasi, memberi
pencerdasan kepada masyarakat bahwa ini virus ini nggak pandang bulu, mau kaya miskin, ganteng, apa kece, mau ibu-ibu, orang tua, anak kecil, nggak pilih virusnya. Jadi kita jangan mempolitisir pandemi COVID-19 ini, karena nggak akan produktif juga buat pemulihan COVID-19 buat bangsa kita. Orang ini nggak ada politiknya, emang COVID ikut partai politik mana? Nggak ada, dia nggak pilih-pilih. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan secara singkat, saya ingin sampaikan bahwa politik di pandemi COVID ini adalah harusnya politik persatuan dan politik gotong royong. Ini saatnya bangsa ini bersatu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saatnya kita bergotong royong. Saatnya solidaritas kita ditingkatkan. Kepedulian sosial kita ditingkatkan. Untuk apa? Karena pandemi COVID-19 ini adalah ujian kita bagi sebuah bangsa, sebagai sebuah bangsa bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini secepat-cepatnya, sebaik-baiknya. Nah, itu semua berpulang dari semangat kita, keinginan kita. Karena tanpa itu semua, nggak mungkin pandemi COVID ini akan berlalu. Karena itulah saya juga menghimbau dalam kesempatan yang baik ini, di forum di pagi hari, di hari Sabtu ini, saya ingin menyampaikan bahwa saatnya kita janganlah, ini sekat-sekat politik harus dihilangkan dulu nih. Karena pandemi COVID-19 ini urusannya bukan politik, ini urusan kemanusiaan yang melanda umat manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan singkat dari Bapak Wamen, Bapak Budiari Setiadi. Dan pada kesempatan hari ini, tanpa membuang waktu, kita persilakan kepada Bapak Kapitra Ampera untuk mempersingkat waktu. Kami berikan kesempatan kepada beliau. Silakan Bapak Kapitra Ampera. Suaranya. Kapitra, suaranya di-unmute. Gitu. Suaranya? Di-unmute. Harus mute. Udah? Ya, sudah ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Shalom. Terima kasih kesempatan buat saya. Dan saya ingin mencoba membagi analisis atas suatu peristiwa-peristiwa manusia dalam kemanusiaannya, atas peristiwa-peristiwa partisipasi manusia sebagai manusia, bahwa politik adalah identik dengan kemanusiaan, identik dengan pola hidup manusia, identik dengan keseharian negara dan manusia. Bahwa stabilitas politik, baik secara nasional maupun internasional, itu dengan adanya COVID, itu memberi ruang kepada oportunis dan oposisi untuk mengkoreksi dan mengkritisasi pemerintah, juga sebaliknya. Dan pemerintah di banyak negara memanfaatkan COVID itu sebagai penguatan kekuasaan yang dia miliki. Contohnya kalau di Eropa, Hungaria, dan sebagainya. Dan sejak kedatangan COVID di dunia, di global, kancah politik internasional pun dibikin polemik. Banyak cerita bahwa COVID ini adalah engineering dari China. Dan ada kolaborasi antara China dan Bill Gates, ada peran WHO untuk mengembangbiakkan tisu culture virus ini, sehingga berdampak pada pemutusan dana hibah dari Amerika kepada WHO. Dan itu sudah mulai membangun politik internasional yang mempengaruhi juga cara kita berpikir dan mempengaruhi juga cara kita mengambilkan keputusan-keputusan di skala nasional. Bagi Indonesia, tadinya justru kedatangan COVID ini memberi hikmah kepada pemerintah yang tadinya ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan hasil Pilpres dan tidak suka dengan pemerintahan Jokowi, itu melandai. 2 minggu pertama stay at home, itu hampir semua
90% kalau tidak saya amati, Jakarta itu tinggal di rumah 2 minggu pertama, sehingga itu menurunkan tensi politik di Indonesia. Menurunkan tensi politik khususnya di ibu kota yang tadinya ada keinginan-keinginan kelompok-kelompok orang untuk mengkoreksi pemerintah secara keras, untuk mempunyai keinginan-keinginan yang mana Undang-Undang Dasar telah memberikan kesempatan bahwa peralihan kekuasaan dengan damai itu harus melalui pilpres atau pemilu, tapi ada saja kelompok-kelompok yang ingin mencoba mengambil kekuasaan dengan cara-cara institusional. Tetapi dengan datangnya COVID di awal-awal, itu melandai keinginan-keinginan itu, dan kita juga, seperti tadi Pak Wamen katakan, kita terkejut. Ini virus apa? Dan semua orang, konsentrasi orang, bagaimana menghindar dari COVID ini supaya tidak terkontaminasi, dan bagaimana mengatasi COVID ini. Jadi politik orang adalah bukan politik kekuasaan, tapi politik bagaimana menuntaskan atau mengatasi COVID. Tetapi setelah ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah, mulai dari Perpu nomor 1 dan sebagainya, maka mulailah lagi gejolak ini muncul. Mulai lagi stimulisasi atas keinginan-keinginan yang tadinya mulai melandai, menanjak lagi. Isu banyak sekali pemikiran-pemikiran bahwa kebijakan pemerintah meninggikan frekuensi politik yang nyaris pasti akan mengganggu stabilitas. Dan perdebatan itu cukup lama. Tetapi COVID sekali lagi menjadi hikmah bagi kita, membatasi gerak fisik manusia. Sehingga yang muncul adalah pemikiran-pemikiran, koreksi-koreksi baik keras maupun lembut, soft, tidak sampai kepada gerakan-gerakan physically atau protes-protes di jalanan dan sebagainya. Tetapi belakangan ini muncul lagi legislatif. Konstitusi kita memberikan kewenangan kepada legislatif atau ya untuk membuat undang-undang, tetapi dalam kondisi seperti ini tentu masyarakat yang tadinya sebagai oposisi atau kelompok-kelompok yang tadinya tidak menyukai pemerintah ini mendapat gateway, mendapat ruang, mendapat pintu masuk kembali. Sehingga kita lihat tidak saja pemikiran-pemikiran itu muncul di media sosial, tetapi muncul di jalan-jalan. Dan inilah yang sebenarnya yang membuat stabilitas politik kita agak bergelombang, agak bergolak, tetapi alhamdulillah Presiden Jokowi cepat mengatasinya dengan tidak mengeluarkan supres surat presiden untuk meneruskan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu diteruskan. Itu juga artinya bisa menurunkan. Tetapi kita lihat sebenarnya sasaran yang dituju adalah bahwa pemerintah tidak suka pada pemerintah Jokowi, atau lihat demonstrasi-demonstrasi yang terjadi bukan mengkoreksi dan mengkritisasi DPR yang mempunyai inisiatif mengeluarkan rancangan undang-undang, dan pemerintah eksekutif menolaknya untuk atau memposponnya untuk, menurut saya menjadi sasaran adalah presiden. Sehingga kita melihat presiden harus dimakzulkan, harus diturunkan. Padahal tidak ada relevansinya karena presiden tidak mengeluarkan kebijakan. Presiden tidak merespon malahan. Justru kalau bagi orang-orang yang berpikir jernih, harus mengapresiasi kepada presiden bahwa presiden tidak terjebak dalam permainan politik di DPR. Sehingga negara ini masih bisa memilah dan memilih aspirasi mereka yang seharusnya fokus untuk disampaikan kepada legislatif, karena eksekutif tidak terlibat dalam peristiwa politik seperti itu.
Tetapi ini saya lihat tidak terlalu tajam gerakan, meskipun kemarin juga terjadi gesekan, ada yang memprovokasi dan sebagainya, ada juga pembakaran bendera, padahal undang-undang kan memberi ruang kepada partai politik yang punya anggotanya di parlemen untuk membuat legislasi untuk membuat undang bersama eksekutif. Meskipun undang-undang itu bertentangan dengan suara masyarakat, disitulah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Masyarakat diberikan juga tempat yang luas untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang 38 tahun 99, Undang-Undang 28 tahun 99. Tetapi saya rasa hal inilah yang harus disampaikan kepada DPR, bukan kepada pemerintah, karena pemerintah tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan itu. Aspirasi masyarakat itu adalah hal yang legal, hal yang demokratis, hal yang dilindungi oleh konstitusi. Nah, tetapi jangan salah sasaran, yang sasarannya berubah menjadi pemakzulan presiden, itu sesuatu yang inkonstitusional. Karena apa? Karena presiden tidak melakukan kebijakan politik seperti yang dituduhkan, tetapi pasti ada hidden agenda, selalu ada hidden agenda dalam setiap kegiatan-kegiatan politik, baik di parlemen, di pemerintah, maupun di masyarakat. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat gelombang-gelombang politik, sehingga ada pembakaran bendera dan sebagainya yang bukan reaksi dari ketua umum partai politik, dan hal-hal ini sebenarnya tidak perlu emosional seperti ini. Membakar bendera itu tidak menunjukkan kecerdasan kita dalam berdemokrasi. Kita boleh saja berbeda pendapat dan kita punya hak sebagai rakyat untuk mengoreksi wakil rakyat di DPR, termasuk membatalkan rancangan undang yang tidak berpihak kepada kemaslahatan masyarakat. Tetapi tidak boleh dengan kekerasan, karena kekerasan itu adalah suatu kejahatan. Kekerasan itu adalah pola politik yang banality or evil, kedangkalan dalam berpikir. Pola politik yang mencerdaskan adalah pola politik yang membangun suatu dialog argumentatif dan data-data yang terbuka untuk bisa menjadi kebenaran bersama. Dan ke depan saya pikir tentu pemerintah Joko Widodo hari ini tetap fokus bagaimana mengatasi pandemik. Mudah-mudahan saya juga berharap pemerintah tidak masuk dulu ke hal wilayah-wilayah yang lain sehingga stabilitas politik tetap terjaga. Dan saya juga berharap para oposan dan legislatif harus bersama-sama dengan pemerintah untuk menanggulangi apa yang ada di depan. Karena apabila ada turbulen politik dalam masa COVID ini, tentu akan sangat berat bagi kita. Karena bagaimanapun hari ini COVID ini sudah menimbulkan dampak yang sangat berat bagi perekonomian, bagi keselangsungan hidup sebagian orang dengan hilangnya mata pencarian, hilangnya lapangan pekerjaan dan sebagainya. Dan ini juga akan menimbulkan instabilitas politik jika banyak orang yang menjerit dengan kekurangan sandang pangan dan papan. Dan untuk itu kita seharusnya bangsa ini seperti Pak Wamen bilang bersama-sama bersatu untuk menanggulangi COVID ini. Semua masyarakat mengambil peran untuk memutus mata rantai dari COVID ini sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Kalau ini terus berkembang COVID ini sampai tahun depan, maka kita khawatir, ada kekhawatiran akan keselangsungan hidup masyarakat, termasuk bangsa kita ini, juga dan bangsa-bangsa di dunia. Karena bagaimanapun satu negara tidak dapat dipisahkan dengan negara lain, satu sama lain masih tergantung. Kita tidak mungkin bicara suatu independen yang mutlak di dunia global sekarang, bahwa satu negara dengan negara lain saling berkait dan saling tergantung. Untuk itu kita harus memprioritaskan, memfokuskan politik kita bagaimana mengentaskan pandemi dari politik-politik kekuasaan yang justru membuat instabilitas dan memberikan beban yang berat kepada masyarakat.
Saya pikir itu sebagai prolog. Saya kalau kenal banyak pembicara yang lain, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dan untuk selanjutnya, tanpa kita membuang waktu, kita persilakan kepada teolog Kristen yang juga adalah Rektor SLT Setia, yaitu Bapak Dr. Julius Bilo, MTH. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak Julius. Silakan Bapak Julius. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, shalom Pak Budi. Kita sudah pernah ketemu waktu acara di PGI. Perkenalan juga dari udah lagi seminar. Ketua PGI baru waktu itu. Lalu senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bung Kapitra. Ya. Pernah bertemu di DPR waktu 2008. Acara hari ini boleh dilaksanakan. Ini akan kita kembali ke beberapa hal. Tapi sebelumnya saya juga menyapa dulu teman-teman dari berbagai daerah. Shalom teman-teman yang ada di Barat, tim dan tim di Sulawesi Tengah, Pak Purnama. Shalom teman-teman yang ada di Papua, Pak Sensius dan Pak Jan Saksi di shalom. Terus teman-teman yang ada di Bandung, ya, terus teman-teman yang ada di Jakarta. Ya, saya akan tentu sesuai dengan kapasitas saya yang sudah disebutkan tadi. Pertama, bahwa tentu kita yakin, tentu kita bersama-sama percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan tanpa dikenakan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu yang kita percayai, yang kita sembah, yaitu Allah kita, Tuhan kita. Di dalam keyakinan ini, sekuat apapun dan sebesar apapun dan sebahaya apapun COVID-19 ini, kita tetap percaya bahwa mengendaki, Allah mengendalikan, Allah tetap memelihara hidup kita sekalian. Kalau kita melihat, memperhatikan dinamika yang terjadi saat ini, tepat sekali apa yang disampaikan tadi Pak Wamen dan juga Bung Kapitra, bahwa jauh lebih besar persentasi mereka yang sembuh, mereka yang bebas daripada COVID-19 ini dibanding dengan yang terpapar dan menjadi korban. Walaupun memang tentu kita sangat sedih sekali, kita sangat kehilangan. Ya, kita kehilangan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 sampai meninggal. Itu baik dari aparat maupun juga tim medis, ya bahkan juga dari anak-anak, orang tua. Tapi kita tetap memiliki opsi. Allah tetap mengendalikan segala-galanya di dunia ini. Nah, yang kedua, walaupun demikian kita percaya bahwa Allah mengendalikan, Allah berdaulat, kita juga tetap mengambil hikmah di dalam. Pak Kapitra tadi bersama dengan Pak Wamen sudah menyinggung bahwa ada hikmah di balik semua ini. Nah, saya mencatat minimal ada 3 hikmah yang kita dari peristiwa COVID-19 ini. Yang pertama, hikmahnya adalah bahwa ada kesimpulan apa yang diciptakan Allah, apa yang diciptakan Tuhan, yaitu manusia dan alam semesta dan hukum-hukumnya. Apa yang saya maksudkan dengan bagian ini, bahwa mungkin selama ini kita mungkin terlalu hebat mengeksplorasi alam semesta. Kita demikian menindas makhluk-makhluk hidup yang lain, seperti hewan ternak dan sebagainya, ya tumbuh-tumbuhan, sehingga tidak ada lagi tempat bagi makhluk hidup yang lain, karena kita sudah hancurkan tempat hidupnya. Tumbuh-tumbuhan di lautan, di daratan, ekosistem kita rusak sehingga mengganggu kehidupan yang lain.
kita harus percaya bahwa semua itu demikian diatur indah oleh Tuhan kehidupan itu. Kita tidak boleh mengganggu kehidupan yang lain karena demi kepentingan kita dan demi kita atau juga demi keberlangsungan hidup kita. Nah, peristiwa pandemi ini tentu mengingatkan kita bahwa kita dengan lockdown yang merupakan kebijakan pemerintah, kita akhirnya berolahraga di rumah di dekat dengan tanaman-tanaman hijau atau tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Tetapi sisi yang lain juga kita juga tinggal dan diam di rumah supaya kita juga jangan terserang dengan sakit penyakit. Nah, jadi penting sekali keselarasan hidup ini menjadi bagian pemikiran kita mengenai pandemi ini. Saya tidak berkata bahwa kita harus memberi ruang kepada COVID-19 ini untuk juga eksis, berevolusi. Tidak. Tetapi ada hal-hal lain yang menyangkut dengan kehidupan kita itu. Juga harus kita perhatikan mengenai lingkungan kita, alam, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pada bagian ini saya juga mengingatkan bahwa keselarasan hidup itu tidak hanya dengan alam, tetapi juga dengan kehidupan lain yang memberikan sumbangsi besar bagi kesehatan kita. Ya, peristiwa pandemi ini dengan adanya lockdown, PSBB di beberapa wilayah, kota-kota yang begitu padat, kota-kota yang begitu macet, berubah menjadi kota yang berseri, kota yang sehat udaranya, tidak ada apa namanya itu asap karena kemacetan dan sebagainya. Ini kan juga memberi hikmah kepada kita bahwa mungkin ini kesempatan kita melihat campur tangan yang ini untuk mengendalikan segala-galanya sehingga semua manusia yang betul-betul merasakan langsung kehidupan ini menjadi lebih baik itu boleh merasakan juga kesehatan yang baik, bebas dari polusi, bebas dari udara kotor dan lain sebagainya. Kita juga perhatikan saluran air, kali dan sebagainya itu menjadi sehat karena orang kan tidak membuang sampah sembarangan karena semua orang tinggal di rumah. Membuang sampah ditaruh di mana begitu, lalu ada petugas mengangkut ke tempat yang. Selama ini ketika tidak pandemi, orang leluasa buang sampah sehingga itu mendatangkan penyakit dan sebagainya dan mengganggu kehidupan yang lain. Nah, hal yang lain yang saya perhatikan di sini bahwa hikmah yang paling baik juga untuk kita maknai daripada bagian ini adalah ternyata eksistensi negara Indonesia yang hidup dengan keberagaman, hidup dengan gotong royong, hidup saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, terlihat sekali masa pandemi ini. Apalagi pemerintah memberi kebijakan, menontorkan dana yang begitu besar, diharapkan pemerintah ini betul-betul mengawal pendistribusian daripada bantuan-bantuan sosial ini sampai ke RT, RW, RT, sampai ke yang membutuhkan. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi yang lain. Yayasan-yayasan, gereja, komunitas-komunitas masyarakat untuk tidak hidup egois, apalagi panik buying begitu, belanja banyak-banyak simpan. Kalau boleh, pada kesempatan ini masih ada waktu, kita belanja sebanyak-banyaknya, tetapi kita distribusikan kepada orang yang membutuhkan. Kita berikan kepada mereka yang mengharapkan. 1 cangkir beras, 1 liter beras, 1 liter minyak goreng, sangat berarti berguna bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi kita yang mungkin karena kesehatan harus menjaga diri untuk tidak makan enak, tentu kita mengatakan bahwa tidak ada guna, tidak berarti sumbangan seperti itu. Tapi bagi saudara-saudara kita di beberapa tempat di di komunitas-komunitas masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial kita itu dibutuhkan sekali. Maka sisi kemanusiaan daripada penanganan COVID-19 ini menjadi hal yang penting bagi saya dibanding kita saling mengkritisi walaupun itu perlu atau saling menghakimi oleh karena ketidakkesenangan kita dan sebagainya. Yang berikutnya, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa stabilitas politik ini
stabilitas politik nasional di masa pandemi COVID-19 ini, akan stabil politik kita, akan terus stabil negara kita, akan terus stabil bangsa negara kita apabila benar-benar kita mengedepankan untuk konteks sekarang ini adalah politik yang memperhatikan, politik yang memperdulikan orang-orang yang lemah, orang-orang tak berdaya, orang-orang sakit. Politik sejatinya bagi saya adalah seni mempengaruhi, seni mengembalakan, seni memimpin orang-orang untuk menolong yang lemah, untuk menolong orang yang sakit, menolong orang yang kecil. Orang yang sakit, orang yang kecil, orang yang susah, saat ini banyak sekali karena pandemi ini. Kita mendengar tadi dari Bapak Kapitra bahwa banyak orang putus pekerjaan, di PHK, orang yang memiliki pekerjaan serabutan akhirnya berhenti karena tidak bisa keluar rumah. Bahkan ada orang rela gantung diri karena sudah tidak jalan keluar. Mereka ini sebelum mereka sakit parah, sebelum mereka bunuh diri, sebelum mereka mati, kesempatan bagi kita untuk berpihak kepada kita. Dan saya kira saya menghimbau dari webinar ini kepada pemerintah, ada Pak Wamen di sini, ya tentu mereka-mereka yang ada di desa, mereka-mereka yang ada di daerah tertinggal, benar-benar itulah orang yang perlu kita perhatikan. Walaupun memang juga di kelompok yang lain ada yang perlu kita perhatikan, tetapi mereka ini terkategorikan adalah orang-orang yang tak berdaya, orang-orang miskin, orang-orang yang butuh pertolongan kita. Politik yang stabil adalah tidak hanya memperhatikan mereka yang berkuasa, mereka yang ada dalam jabatan, tetapi mereka yang susah, yang sakit, mereka yang lemah, tak berdaya, mereka adalah orang-orang yang harus kita tolong. Maka politik mengembalakan, politik memperdulikan orang-orang miskin, politik memperhatikan orang-orang yang susah hidupnya secara ekonomi, kesehatan, pendidikan jadi bagian penting daripada kita. Kalau boleh saya membaca satu bagian dari Alkitab, boleh apa Bu Kapitra ya? Mungkin ini boleh mengingatkan kita, Amsal 19 ayat 17, dia katakan begini, Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Artinya apa? Gereja atau masyarakat hidup Indonesia, mari bergegas, bergerak, mari sama-sama memiutangi Tuhan dengan berbuat baik kepada orang lemah, orang miskin, orang tak berdaya. Kalau kita melakukan ini sama seperti kita membuat Tuhan berhutang, itu perlu penafsiran. Kira praksisnya kita boleh mengerti bahwa kalau kita berbuat yang baik bagi yang membutuhkan, mereka pasti akan tertolong dan kita akan diberkati yang Maha Kuasa, diberkati Tuhan. Terakhir saya menyampaikan kepada kita bahwa biarlah kita tetap pada porsi kita, tidak mempersalahkan siapa, kita juga tidak bisa menghukum siapa, menghakimi siapa, karena seperti dikatakan pembicara tadi bahwa COVID ini menjadi gejala dunia global, maka yang penting bagi kita sekarang ini adalah mari mencari solusi yang terbaik, dan saya kira pemerintah telah menempuh jalan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk cepat keluar daripada pandemi COVID-19 ini. Tentu himbauan-himbauan seperti social distancing, physical distancing, pakai masker dan sebagainya itu menjadi peduli kita. Tetapi yang paling baik juga, paling penting adalah menjaga imunitas fisik kita, kesehatan kita, tetapi juga menjaga imunitas rohani kita. Bangsa kita adalah bangsa yang beragama, benar-benar menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya, maka penting sekali negara untuk meminta pertolongan Tuhan untuk menjaga kita masing-masing. Dan biarlah kita juga semua memahami bahwa tidak mudah menyelesaikan masalah ini, tapi dibutuhkan kerjasama kita bersama-sama. Saya kira itu pengantar daripada saya, prolog. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Julius Bilo MTH
yang telah mengulas sedikit dengan kacamata Kristen melihat pada kondisi yang ada sekarang ini, yaitu dengan COVID-19 dihubungkan dengan kondisi situasi politik yang ada. Nah, tanpa membuang waktu, kita persilakan kepada yang mewakili intelektual muda yang hadir, Saudara Stanley Paparang. Waktu kami persilakan kepada Bro Stanley Paparang, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Sem. Mohon dibuka untuk share screen-nya supaya saya bisa presentasikan materi saya. Oke, baik. Masih terkunci, jadi diganti ke jadi host, multi host. Ya, sementara dikondisikan oleh host kita. Ya, di share screen ya, yang paling bawah itu. Oke, saya sudah menerima. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Budi, Pak Kapitra, dan juga Pak Juli sudah memberikan presentasi dan ada beberapa catatan penting yang saya ambil dari materi yang mereka sampaikan dan nanti akan saya singgung dalam slide yang dipresentasikan saat ini. Nah, pertama-tama kita memang hidup dalam dunia yang plural, di situ ada politik, sosial, agama, ekonomi, dan sebagainya, sehingga konteks itu mengarahkan semua elemen masyarakat menempatkan segala sesuatunya pada konteks. Nanti sebentar akan disinggung mengenai konteks ini. Pandemi COVID-19 ini bukanlah masa di mana kita mementingkan diri sendiri. Tadi Pak Wamen mengatakan bahwa sebenarnya politik yang sekarang ini adalah politik persatuan dan gotong royong. Di dalam politik persatuan dan gotong royong itu ada solidaritas dan juga kepedulian sosial. Jadi bukan saatnya kita mementingkan diri sendiri, kelompok agama, partai, dan sebagainya, tapi kita membuktikan saat ini bahwa memang kita dapat memberikan manfaat bagi sesama kita. Nah, politik, terutama yang disinggung oleh Pak Kapitra tadi, kita boleh berbeda pendapat dalam konteks politik, tetapi protes yang kita ajukan itu tidak boleh dengan kekerasan. Politik itu sendiri adalah sebuah kendaraan yang dapat ditumpang oleh semua orang. Nah, politik itu dia menjadi baik kan tergantung dari siapa yang kemudi. Kalau kemudinya ini orang hebat, orang baik, maka politik itu akan menjadi sebuah sarana bagi masyarakat ataupun bagi negara untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Nah, isu-isu atau masalah politik tentunya dapat berjalan secara simultan dengan konteks pemerintahan, terutama juga dengan pandemi COVID-19. Namun tadi saya catat dari pernyataan Pak Kapitra bahwa sekarang kita membutuhkan politik cerdas, yaitu politik di mana ada konteks dialog di situ dan juga argumentatif. Kita bisa mempertahankan argumentasi kita sejauh itu berdasarkan data dan juga fakta, bukan konteks hoax yang bertebaran di mana-mana. Jadi kita tidak memperalat isu-isu yang merugikan masyarakat luas, tidak menyebarkan isu-isu yang merugikan pemerintah negara, dan juga merugikan agama, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu kita harus berhenti dan melihat itu pada konteksnya tersendiri. Nah, di masa pandemi COVID-19, isu-isu politik memang bermunculan dengan berbagai kepentingan. Nah, kendati demikian, kita perlu memetakan isu-isu tersebut pada tempat yang seharusnya. Jadi nanti sebentar ada konteks kritik, itu akan dipetakan berdasarkan wilayah dan juga personal. Stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga ketika ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini di beberapa negara sudah dilakukan konteks penanganan COVID-19, serta kesadaran dari semua elemen masyarakat. Dalam komunikasi publik gugus tugas nasional, itu setiap hari itu mempublikasikan apa yang terjadi dengan orang-orang yang terjangkit virus corona, ada yang sembuh, ada yang meninggal, ada yang
dalam pengawasan, itu kita bisa lihat bahwa ini merupakan sebuah langkah pemerintah yang sangat baik untuk memberikan edukasi dan juga informasi kepada khalayak ramai melalui berbagai media. Dan di masa pandemi COVID-19 bukan saatnya kita mencuatkan konflik tertentu. Tadi sudah disinggung Pak Kapitra mengenai ada yang bakar bendera, ada yang protes lalu menggunakan kekerasan. Itu sebenarnya tidak mencerminkan jati diri bangsa kita. Harusnya politik itu jangan dengan cara kekerasan. Nah, tapi sedapat mungkin kita mendukung pemerintah dalam menangani COVID-19. Nah, saya mencatat ada 7 aspek stabilitas politik nasional. Yang pertama, kita harus melakukan penempatan konteks atau kita menempatkan isu politik, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, agama, budaya memang pada tempatnya tersendiri. Jangan sampai isu budaya, isu ekonomi lalu mengganggu tatanan politik dan juga apalagi agama misalnya. Atau pendidikan yang sekarang sudah beralih dari tatap muka menjadi kuliah online atau daring. Jadi ada konteks yang harus kita tempatkan. Yang kedua, kita membangun kolaborasi. Saya mencatat apa yang dikatakan Pak Wamen tadi, Pak Budi, politik persatuan dan gotong royong justru yang dibutuhkan sekarang ini, di mana kita menunjukkan solidaritas dan juga kepedulian sosial. Ini kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan juga melibatkan masyarakat di semua lini. Kalau hanya pemerintah yang bekerja, akan sulit untuk menghambat persebaran COVID-19. Sehingga semua masyarakat, siapapun itu, harus betul-betul mendukung pemerintah dalam konteks ini. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa. Kita berhadapan dengan sesama kita dan juga diperhadapkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu bangsa. Artinya bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, mari kita mengutamakan kepentingan bangsa dibanding mengutamakan kepentingan pribadi atau sekelompok orang hanya untuk mengganggu tatanan pemerintah yang sudah berjalan ini dan dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani persebaran COVID-19. Yang keempat, semua elemen masyarakat dan juga pemerintah itu mari membangun narasi dan kritik yang sesuai dengan konteksnya atau positif. Kalaupun ada kritik, itu kritik harus tepat sasaran. Protes itu tidak boleh dengan cara kekerasan. Politik cerdas berarti politik yang dialogis dan juga argumentatif. Ada kritik membangun, ada kritik nasional berarti kita berbicara mengenai penanganan COVID secara nasional. Ada kritik lokal itu biasanya diajukan kepada pihak pemerintah lokal terkait dengan penanganan COVID-19. Karena setiap daerah itu punya konteks yang berbeda untuk menangani COVID-19. Lalu ada kritik personal. Jangan sampai kritik personal ini dia berimbas kepada kritik nasional. Kalaupun kepada pribadi yang dituju, silakan kritik itu ditujukan kepada orangnya sehingga tidak mengganggu tatanan pemerintah atau tatanan sosial yang lain. Yang kelima, mari kita membangun relasi. Jadi relasi dengan pemerintah lokal, masyarakat lokal, antar agama, juga pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Saya mencatat juga tadi Pak Wamen mengatakan bahwa COVID memang tidak pandang siapapun. Dia tidak pandang tua muda, dia tidak pandang agama, dia tidak pandang orang kaya miskin, orang kecil besar. Memang ini merupakan sebuah bencana global di mana kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi mari membangun relasi dengan semua elemen masyarakat dan juga terutama dengan pemerintah. Yang keenam, kita berkontribusi pada konteks kemanusiaan. Nah, konteks ini sudah dijelaskan oleh Pak Julius tadi, bahwa kita tidak perlu egois, belanja banyak-banyak, lalu kemudian menumpuk super mie, beras di rumah, tapi kita melupakan orang lain. Justru pada masa ini, mari kita memberikan bantuan di poin keempat yang saya catat di bawah. Kita saling mengingatkan, kita juga menghindari kerumunan, kita tidak melakukan pertemuan komunal. Artinya protokol kesehatan itu harus dijalankan dengan sebaik mungkin di manapun, di tempat kerja yang serba terbatas itu, di kantor misalnya, di tempat-tempat yang kita tuju, itu harus mengikuti protokol kesehatan. Yang terakhir,
Yang ketujuh, kita harus sepakat bahwa mari kita mendukung pemerintah, bukan mengkritik tidak pada tempatnya. Mengkritik boleh, tapi ada kritik yang membangun. Artinya kita mendorong pemerintah untuk cepat dan juga tanggap dalam menangani COVID ini, sehingga kita tidak terkesan hanya suka mengkritik tapi lupa menolong orang lain. Nah, ini yang menjadi catatan penting kita, bahwa mari kita bersama-sama mendukung pemerintah menjalankan kebijakan yang sudah digagas oleh pemerintah, tidak menciptakan konflik dengan narasi-narasi negatif. Kalaupun berbeda pendapat boleh, tapi tidak dengan cara kekerasan, tapi dengan cara politik cerdas yang di dalamnya mengandung konteks dialog dan juga argumentatif. Menciptakan suasana kondusif sesuai dengan kebijakan, dan yang terakhir, mendukung gerakan pencegahan COVID-19 secara baik dan prosedural. Jadi semua elemen masyarakat tanpa terkecuali di semua lini, semua partai tidak berbicara soal keuntungan diri sendiri, tapi mari kita bicara untuk penanganan ini secara nasional. Kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada intelektual muda kita, Bapak Stanley Paparan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab sedikit, karena kebetulan Pak Wamen jam 11.30 ada kegiatan yang berikut, maka kesempatan hari ini mungkin Pak Wamen masih bisa sedikit ada peserta yang ingin bertanya. Ini ada yang masuk ke ruang Zoom ini, ada beberapa pertanyaan kepada Pak Wamen. Di antaranya itu ada bertanya itu Pak Domingus. Ini ada pertanyaan dari Pak Domingus, Pak Wamen, bahwa saya mau bertanya kepada Pak Wamen terkait dengan informasi yang dimuat oleh Detikcom 20 Juni 2020 yang mana dunia sedang memasuki fase berbahaya baru karena persentase yang terpapar COVID-19 mengalami lonjakan yang tajam. Mohon tanggapan dari Bapak Wamen. Terima kasih. Itu dari Pak Domingus. Baru yang berikut ada pertanyaan yang berikut lagi dari Bapak Purnama Pasande. Beliau ini dari wilayah pelosok Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan yang paling pelosok lagi di daerah kepulauan. Dan sedikit saya apakan Pak Purnama Pasande ini, Pak Wamen adalah salah satu tokoh pendidik yang merintis pendidikan di daerah terpencil. Beliau bertanya kepada Pak Wamen bahwa melihat realitas yang terjadi bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyerang pemerintah yang sah. Jika kelompok ini tidak dibatasi, maka dampaknya berbahaya. Arus opininya yang menyesatkan itu sangat kencang dan masih berseliweran baik media sosial dan lain-lain. Pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah dan pihak terkait menangani hal tersebut? Yaitu dari pertanyaan dari Pak Purnama Pasande. Lalu ada pertanyaan dari Pak Andris Parenka. Beliau ini dari pelosok pegunungan yang ada di Sulawesi Utara, yaitu di Kota Tomohon, daerah yang sedikit dingin. Pertanyaan beliau adalah bagaimana pemerintah mengencangkan penularan COVID-19 ini kepada anak-anak jika sekolah harus dibuka memasuki kondisi new normal ini. Nah, itu mungkin pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Wamen. Kami persilakan kepada Pak Wamen untuk bisa memberikan tanggapan sedikit. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Ini sebelumnya saya mau izin karena 10:30 saya harus meninggalkan forum ini karena ada acara lain. Baik. Jadi saya jawab coba satu pertanyaannya dari Pak Domingus Pote terkait dengan informasi yang dimuat oleh Detikcom bahwa tahun 2020 ini dunia sedang memasuki fase berbahaya baru. Betul. Jadi kan saya sudah katakan tadi di awal bahwa pandemi global COVID-19 ini adalah pandemi dunia. Jadi yang melanda seluruh wilayah di dunia tanpa terkecuali. Kalau jumlah negara yang terkena
COVID-19 sudah 216 negara. Nggak ada yang lolos, satupun negara di dunia. Jadi, karena itulah tugas kita semua sebagai individu, sebagai warga negara untuk melindungi diri kita. Karena dengan melindungi diri kita, kita melindungi teman kita. Kalau kita melindungi teman kita melindungi lingkungan kita. Dan akhirnya kita bisa sama-sama memutus mata rantai karena kedisiplinan yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya kapan ini pandemi COVID global ini berakhir, ya semua pihak nggak ada yang bisa memastikan secara rigid, secara tepat, secara benar. Karena memang pandemi global COVID-19 ini siklusnya terjadi setelah sekian ratus tahun. Kalau kita tahu sebelumnya ada mutasi dari MERS, COVID-MERS, terus COVID flu burung, ini kan masih dalam skala regional, negara dan regional. Ini seluruh dunia tanpa terkecuali. Bahkan negara-negara terbesar yang termasuk yang penanganannya agak, misalnya sekarang kan kita lihat data di Worldmeter, kita bisa lihat datanya Amerika, India, Rusia, Pakistan, ini Brazil, itu negara-negara yang paling banyak terkena virus COVID-19. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan Pak Domingus Pote tadi, kapan ini akan ada gelombang kedua? Ya udah, kita balik kepada disiplin diri kita. Kita menggunakan masker, menggunakan jaga jarak, cuci tangan, dan protokol-protokol kesehatan yang sudah digariskan sebelumnya. Karena itu ini ya selain tentu saja karena ada Pak Pendeta dan Bang Kapitra, kita sama-sama berdoa. Karena walaupun bagaimana pandemi COVID-19 ini akan bisa kita selesaikan lewat kekuatan doa. Kita memohon bantuan kepada Yang Maha Kuasa agar pandemi global COVID-19 ini berakhir dari muka bumi ini. Walaupun positifnya sudah ada juga bahwa vaksin sudah mulai diuji coba, terus juga beberapa terobosan-terobosan. Yang pasti kemajuannya adalah dalam 3 bulan terakhir ini, virus ini mulai dikenali, virus ini lebih mulai diidentifikasi dengan baik, didiagnosa oleh para ahli di seluruh dunia, dan mudah-mudahan tingkat kematiannya sekarang jauh lebih kecil dari sebelum-sebelumnya, termasuk di Indonesia. Sekarang Indonesia udah 1:7, 1:8 kalau lihat yang sembuh dan yang meninggal. Jadi secara psikologis memang ada secara psikologi masyarakat ya, ada dulu ketakutan waktu awal-awal itu karena kena langsung banyak yang meninggal. Sekarang kita udah mulai aware bahwa kena tapi masih bisa disembuhkan gitu loh. Jadi tingkat ketakutannya dan kepanikan masyarakat jauh lebih menurun dibanding 3 bulan yang lalu. Selanjutnya dari Pak Purnama Pak Sande, pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah menangani kelompok-kelompok tentu yang menyerang. Nah justru itu saya menghimbau, kan tadi awal saya sudah katakan bahwa politik kita ini ada politik persatuan dan gotong royong. Ini penyakit atau pandemi COVID-19 ini bukannya dikehendaki oleh kita semua. Nggak ada yang menghendaki virus ini hadir di muka bumi. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang menghendaki virus ini hadir di muka bumi. Tapi dia merusak tatanan, merusak perilaku sosial kita, hubungan kita, pekerjaan kita, semua dirusak. Sehingga ekonomi juga menunjukkan dampak yang sangat signifikan kehancurannya. Data World Bank terakhir di bulan Juni sudah memproyeksikan bahwa dunia akan terkoreksi minus 5-7,2% maksimal. Bayangkan dalam tahun ini 2020 ekonomi dunia terkoreksi antara minus 5 sampai minus 7,2, dan kita diprediksi di 0%. Walaupun kita berharap ada pertumbuhan walaupun 1 atau 1,5%, kita bukan di level yang minus. Kalau bandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju, bahkan udah minusnya udah nggak karu-karuan. Di satu negara Eropa udah minusnya 14%. Jadi kita harus bersyukur kita termasuk satu dari 3 negara yang masih diramalkan positif atau tidak terkoreksi minus termasuk Cina, India, dan Indonesia. Itu optimisme kita. Nah, kalau soal opini-opini hoax, nah inilah yang harus kita sadarkan semua pihak bahwa ini bukan tragedi, ini adalah musibah kemanusiaan.
Sehingga kita harus menyikapinya dengan bijak. Jangan menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan, membingungkan, bahkan membuat kepanikan dan ketakutan yang berlebihan. Lebih baik kita saling mengingatkan, kita waspada tapi juga jangan takut atau panik yang luar biasa. Waspada tapi kita jangan panik berlebihan. Yang terakhir adalah dari Pak Andris Parenka. Nah, ini soal strategi pembenaran virus corona bagi anak-anak sekolah. Ini kan kebijakan dari gugus COVID-19. Saya pikir gugus COVID-19 sudah punya strateginya. Terus juga Depkes dan Kementerian Pendidikan Nasional juga pasti sudah melakukan diskusi-diskusi, melakukan strategi-strategi, merumuskan strategi untuk supaya anak-anak sekolah ini terhindar dari COVID-19. Saya pikir pelajaran juga dari banyak negara, misalnya di Korea, di Cina, dan di Jepang, sekolah dibuka, virusnya kena ke anak sekolah. Nah, kita juga berharap mudah-mudahan, ini kan mau tahun ajaran baru lagi, apakah tetap dengan online atau sekolah seperti biasanya, tapi saya pikir bahwa itu nanti akan dirumuskan dan ditetapkan dalam kebijakan yang lebih strategis oleh gugus tugas COVID-19, dalam hal ini Pak Doni Munardo. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa memang dunia sudah berubah, makanya kita sebutkan istilah new normal. Walaupun saya kurang setuju juga dengan istilah new normal, bukan kurang setuju, kurang suka. Makanya untuk ketemu bahasa Indonesianya kebiasaan baru. Jadi tatanan dunia, perilaku sosial kita, budaya kita semua pasca pandemi COVID-19 ini akan melahirkan atau memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru. Makanya istilahnya adaptasi kebiasaan baru. Makanya saya sih secara pribadi udah nggak suka kata new normal. Udahlah jangan pakai kata new normal, maka membingungkan buat rakyat banyak. Karena saya turun ke desa-desa walaupun pandemi COVID, saya tanya new normal nggak ngerti. Mendingan udah kebiasaan baru, dia ngerti kebiasaan baru. Begitu. Ya, kita sama-sama lah ngomongin kebiasaan baru. Kebiasaan barunya apa? Mulai cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Gitu. Karena bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dicerna oleh masyarakat atau warga, khususnya di tempat tugas saya di warga desa itu jauh lebih produktif bila kita menggunakan istilah-istilah yang mudah dimengerti. Begitu. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih. Mungkin ada sedikit ini Pak Wamen dari ada pertanyaan satu lagi. Saya sedikit lagi. Ada pertanyaan dari Pong Belo. Yosia Belo, ini Pong Belo. Ini ada pertanyaannya untuk Pak Wamen. Kita tahu bahwa COVID-19 dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menggiring opini bahwa seolah pemerintah tidak serius dalam menangani COVID-19. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mereda informasi yang negatif beredar di luar sana? Ya itu sedikit itu dari pertanyaan di Pak Pong Belo ini. Wamen. Saya jawab begini, ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Bahwa untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini bukan hanya presiden, bukan hanya menteri, kementerian dan lembaga, bukan hanya pemerintah provinsi, bukan hanya pemerintah kota kabupaten, bukan hanya camat, bukan hanya desa. Jadi seluruh pihak termasuk warga masyarakat itu sendiri. Jadi ini kan tugas bersama, bukan tugasnya presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, tapi tugas seluruh warga negara Indonesia yang punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Kita berharap dengan kesadaran yang kita sebarkan ke seluruh masyarakat bahwa kunci berhentinya atau kunci menurunnya atau hilangnya pandemi COVID-19 ini adalah dari diri kita sendiri. Itu saya tekankan berkali-kali. Karena itulah gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini sangat diperlukan. Gitu. Nah, kalau ada pihak-pihak yang mempolitisir ini seolah pemerintah gagal, pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga dengan segala daya upaya yang dimilikinya. Nggak ada satupun instansi di pemerintah ini yang nggak all out mungkin. Atau setengah hati, nggak ada. Semua satu komando. Semua bergerak sama. Kalau sudah dibilang harus cuci tangan. Lihat aja instansi pemerintah, mana ada masuk nggak ada cuci tangan. Fasilitas cuci tangan. Mana ada yang nggak boleh pakai masker. Harus pakai masker semuanya. Paling nggak dalam kondisi terkini. Terus juga soal physical distancing atau jaga jarak, kita lakukan itu semuanya. Jadi kita berharap bahwa pihak-pihak yang kebelet atau
hasrat politiknya nggak buru-buru, tunggulah, masih ada sampai tahun 2024. Karena demokrasi ini kan mengajarkan kepada kita juga soal sirkulasi kepemimpinan yang berkala. Jangan ini semua masalah baru, siapapun nggak menyelesaikan masalah, apalagi dengan cara-cara yang inkonstitusional dan menabrak rambu-rambu demokrasi. Karena Pak Jokowi ini kan aspirasi rakyat, pilihan rakyat, masa mau diganti di tengah jalan karena aspirasi segelintir orang, yaitu menurut hemat kami nggak tepat. Biarlah rakyat menentukan pilihannya dan nanti diuji di periodisasi pemilihan umum atau pemilihan presiden di 2024. Begitu Pak Moderator. Oke, baik, terima kasih Pak Wamen atas waktunya. Mungkin tanpa kita membuang waktu lagi, kita masuk pada ada pertanyaan yang berikut ditujukan kepada Bapak Dr. Kapitra. Ini ada beberapa yang bertanya kepada Kanda Pak Kapitra. Ini ada yang bertanya yaitu Ade Chandra. Izin bertanya kepada Bapak Kapitra, bagaimana cara mengakomodir partisipasi masyarakat dalam legislasi di DPR pada masa pandemi COVID-19? Itu dari Pak Chandra. Baru yang berikut untuk Pak Kapitra ini masih ada juga pertanyaan yang hampir sama juga ditanyakan oleh Pak Andreas Parengka kepada Pak Kapitra sendiri, yaitu bagaimana pemerintah mengencangkan untuk pandemi COVID-19 ini dalam memasuki new normal. Baru ada pertanyaan yang berikut lagi dari Pong Belo. Ini ada pertanyaannya lagi. Untuk Abang Kapitra Ampera selaku tokoh politik dan sekaligus praktisi hukum, bagaimana peran partai politik untuk meluruskan isu-isu negatif yang dibangun oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah saat ini terkait dengan penanganan COVID-19? Karena faktanya masih ada parpol tertentu memanfaatkan COVID-19 ini untuk mendiskreditkan pemerintah. Ya, itu pertanyaan dari ditujukan kepada Bapak Kapitra. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Kanda. Silakan Kanda. Suaranya suara. Halo, ya. 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 Bagaimana pertanyaan pertama dengan dari Ade, bagaimana mengakomodir partisipasi masyarakat di DPR? Undang-Undang Nomor 28 memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai suatu kewajiban dalam penyelenggaraan negara. Jadi masyarakat bisa mengumpulkan data, mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan negara, lalu menyampaikan kepada wakilnya di DPR untuk menindaklanjuti atau mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang berdampak merugikan masyarakat. Caranya adalah dengan mendatangi DPR, dengan mengajukan hearing, dengan mengajukan pertemuan-pertemuan dengan wakil-wakil di DPR. Dan DPR mempunyai kewajiban mutlak, absolut untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat karena anggota DPR adalah wakil masyarakat ketika dia sudah berada di DPR, bukan lagi wakil partai politik, tetapi dia adalah wakil masyarakat yang harus menyalurkan aspirasi masyarakat secara benar dan konstitusional. Jadi kalau ingin diakomodir, kumpulkan data, kumpulkan informasi sebanyak mungkin, lalu datangi wakil-wakil di DPR agar mereka menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kedua, bagaimana pemerintah, tadi saya terputus nih, bagaimana pemerintah ujungnya new normal? Bisa dibantu, moderator, pertanyaan kedua? Oh iya, pertanyaan yang kedua ini hampir dari Pak Andreas Parengka ini hampir juga pertanyaan yang sama kepada Pak Wamen, yaitu bagaimana pemerintah mengencangkan atau mengurangi daripada penularan virus 19 ini kepada anak-anak ketika sekolah harus dibuka memasuki kondisi new normal. Ya, kita tahu bahwa COVID ini belum ada obatnya, belum ada vaksin,
yang bisa mengobati COVID. Kecuali yang mengobati COVID itu tubuh manusia sendiri, imunitas manusia. Karena COVID ini menyerang kepada imunitas. Dan COVID itu sendiri tidak membunuh manusia. Yang membunuh manusia, penyakit yang ada bawaan. Lalu dia membesarkan penyakit itu, sehingga penyakit bawaan itulah yang mengakhiri kehidupan manusia. Jadi, COVID ini tergantung pada daya tahan tubuh manusia. Kalau daya tahan tubuh manusia itu kuat, maka COVID ini tidak berkembang di dalam tubuh manusia. Tetapi untuk mencegahnya, tentu kita harus mengetahui bagaimana cara penyebaran COVID. Nah, cara penyebaran COVID itu tidak seperti yang diinformasikan sebagian orang, bahwa kalau kita keringat ini menyentuh tubuh kita lalu terkontaminasi. Tidak. Dia dengan melalui droplet, orang bersin, mudah, dan sebagainya, nah virusnya itu yang masuk melalui hidung atau mulut dan air mata kita. Nah, selagi itu masih ditutupi, ya tidak tersentuh, maka kita berada di wilayah yang aman. Makanya diperlukan sering mencuci tangan. Tetapi saya ingin menyarankan pada pemerintah, ini belum masanya untuk membuka sekolah langsung. Karena bagaimanapun orang dewasa saja sulit mendisiplinkan diri untuk bisa menjaga jarak, untuk bisa selalu mencuci tangan, menutup mulut pakai masker, dan sebagainya. Apalagi anak-anak yang masanya adalah masa bermain. Itu sebelum COVID ini aman, anak-anak harus tetap belajar di rumah. Dan tak terlalu riskan kalau memberikan ruang pada anak-anak sekolah di tempat sekolah, karena itu sangat membahayakan. Kenapa? Penularannya sangat cepat sekali. Dan saya minta kepada pemerintah untuk tidak membuka dulu sekolah-sekolah, karena justru sekolah-sekolah tingkat SLTA dan universitas itu masih daring. Kenapa di bawah itu harus dibuka? Karena pemerintah berkewajiban untuk menjamin keselamatan masyarakat. Jadi salah satunya cara untuk memutus rantai COVID ini dan tidak menyebar kepada anak-anak, dia harus sekolah di rumah. Toh teknologi sekarang bisa memfasilitasi belajar dan mengajar anak-anak. Kedua, bagaimana peran partai politik. Iya, politik Indonesia itu sekarang orientasinya adalah kekuasaan. Jadi perebutan kekuasaan itulah yang sekarang mendominasi dari realitas atau fenomena politik kita. Bukan politik yang mensejahterakan rakyat atau politik sebagai instrumen untuk prosperity, itu mensejahterakan. Tetapi justru politik untuk merebut kekuasaan. Dan kekuasaan untuk sebagai segelintir orang, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka tidak heran kalau masih ada partai-partai politik yang sengaja mencoba mendiskreditkan pemerintah, atau mewarnai kepolitikan untuk membuat kegaduhan politik. Itu tujuannya tidak lebih dari kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu beralih. Nah, peran partai politik yang lain adalah bagaimana menetralisir, bagaimana memberikan informasi yang benar dan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak kontroversial, membuat kebijakan yang tidak menimbulkan turbulen politik yang blunder. Kadang-kadang partai politik tanpa disadari juga membangun politik-politik yang menyesatkan masyarakat dan menstimulasi gerakan-gerakan masyarakat. Ini yang bahaya sebenarnya. Apalagi di saat pandemi ini, COVID-19 ini, harusnya semua partai politik bahu-membahu dengan masyarakat dan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Jadi politik menghentikan COVID itulah politik mensejahterakan masyarakat hari ini. Bukan politik untuk merebutkan kekuasaan, merebutkan pengaruh, dan sebagainya. Yang kita masih melihat dalam kondisi seperti ini, masih ada politik-politik yang bagaimana supaya kegaduhan terjadi di tengah masyarakat, sehingga berimbas kepada stabilitas pemerintah, dan berharap bahwa kegoncangan itu menjadi turbulensi politik yang besar, sehingga pemerintah bisa diganti. Ini yang bahaya hari ini sebenarnya. Untuk itu saya berharap
ada komunikasi politik yang dibangun antar partai politik, ada persepsi yang sama dalam menyikapi problematika bangsa, sehingga bangsa ini bisa keluar secepatnya dari pandemi COVID ini. Seperti Vietnam, kita lihat bagaimana Vietnam itu zero kematian. Bagaimana Vietnam pemerintahnya mendisiplinkan masyarakat dan masyarakat berpartisipasi dalam kedisiplinan itu. Bagaimana pemerintahnya membangun politik kesejahteraan sehingga masyarakat bisa terselamatkan dan pemerintah terus dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Inilah seharusnya dilakukan oleh partai-partai politik yang ada. Jangan lagi partai politik yang ada ini berorientasi hanya semata-mata merebutkan kekuasaan, merebutan jabatan. Harusnya bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat, bagaimana melindungi masyarakat, bagaimana bisa mengawasi pemerintah agar kebijakan-kebijakannya bisa mesejahterakan masyarakat. Era sekarang adalah era prosperity masyarakat, bukan lagi era-era yang berebut pada kekuasaan. Itu era-era primitif, orang yang berorientasi pada kekuasaan, politik yang berorientasi pada kekuasaan adalah politik primitivisme. Jadi untuk itu saya ingin mengatakan bahwa partai politik yang tidak mengakomodir kesehatan masyarakat tidak layak lagi untuk dipilih di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini masih ada tambahan sedikit, ada pertanyaan lagi dari yang saya menggelitik untuk kondisi sekarang ini, menyambung dari Pak Andreas Parenka bahwa tahun 2020 ini di bulan Desember ini kan kita akan melaksanakan pilkada. Nah, pertanyaan dari beliau adalah memungkinkankah dalam pilkada ini kita akan melalui masa kampanye yang akan mengumpulkan massa? Dan mungkin nantinya juga pertanyaan yang serupa kalau Pak Wamen masih bersedia untuk bisa menjawab hal ini. Namun sebelumnya kami persilakan dulu kepada Pak Kapitra karena sudah sementara. Pak Kapitra kami persilakan. Ya, saya pikir kampanye mobilisasi massa itu pola rekrutmen massa, simpatisan massa yang sangat terbelakang. Karena itu hanya menimbulkan hiruk-pikuk dan tidak dapat menyampaikan substansi dari program-program caleg atau calon untuk programnya yang jika dipilih. Sekarang sudah tidak laku lagi di dunia dia maju, tidak ada kumpulan-kumpulan massa besar seperti yang ada di tempat kita. Yang adalah bagaimana menyebarkan pikiran-pemikiran dan pemikiran-pemikiran itu diuji realistis atau tidak, dan bagaimana pikiran-pemikiran itu bisa diwujudkan, bagaimana dan apa tujuan-tujuan dari pemikiran itu. Itu yang harus diperdebatkan. Jadi dialogis itu jauh lebih bermanfaat daripada kampanye mobilisasi massa. Karena mobilisasi massa itu orang hanya melihat hiburan, orang tidak melihat apa yang menjadi program. Orang yang tidak pernah berpikir itu ada program bagus dan tidak. Orang hanya melihat di panggung itu ada siapa dan apakah mereka bisa menghibur. Dan mobilisasi itu mengeluarkan kos yang besar. Tidak ada kesadaran rakyat untuk datang sendiri ke suatu tempat, ke lapangan, hanya ingin mendengar orasi politik. Nggak ada itu. Hanya sebagian kecil lah, ya. Tapi itu mobilisasi dengan high cost, dengan money, ya. Dan sekarang itu masalah the best of politik kan by money gitu loh. Itu yang harus kita putus sebenarnya. Itu lebih bahaya dari COVID sesungguhnya. Jadi program-program itu tidak harus disampaikan melalui mobilisasi karena era teknologi sekarang bisa masuk ke informasi program-program itu ke kamar-kamar kita. Itu lebih baik melakukan hal-hal seperti itu, kampanye melalui medsos, melalui teknologi, melalui IT, dan melalui dialog, sehingga apa yang menjadi program para calon dapat diuji oleh masyarakat. Jadi kalau saya berharap bahwa pemerintah tidak lagi mengizinkan kampanye mobilisasi massa. Kampanye seperti itu jauh lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena saya pernah mengalami beberapa kali dan tidak ada satupun konsentrasi massa untuk mendengar program-program yang disampaikan, dan itu hanya huru-hara aja yang terjadi, heroisme yang muncul sehingga orang hanya tidak lagi bisa menilai apa yang disampaikan, orang hanya bisa menilai apa yang ada di atas panggung.
Untuk itu yang kedua, dan kalau itu tetap dilakukan, itu justru membangun lagi dekade-dekade pandemik yang gelombang-gelombang ketiga yang lebih dahsyat. Itu sama saja kita memberikan jalan untuk melakukan pembunuhan massal pada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Karena pilkada serentak itu terjadi di seluruh Indonesia, hampir 400 kabupaten, maka kalau itu dilakukan, maka sama saja pemerintah memberikan jalan, memberikan ruang untuk melakukan pembunuhan terhadap masyarakat. Karena penularan pandemi sangat potensial dalam kondisi seperti itu, sangat-sangat potensial. Karena bagaimanapun kondisi-kondisi seperti itu kondisi-kondisi yang rentan. Tidak saja pada pandemik, pada peristiwa-peristiwa politik yang lain itu pun sangat rentan, ada gesekan-gesekan di mana-mana. Apalagi kalau calon satu kabupaten itu ada 5 saja, dan maka akan menimbulkan banyak sekali penularan virus, dan tidak hanya virus pandemik COVID, tapi virus-virus kebrutalan, virus-virus simulasi kekerasan akan dimunculkan. Saya pikir lebih baik kampanye diganti dengan dialogis, dengan medsos, dengan penyampaian program yang realistis, dan program itu bisa diuji, diperdebatkan oleh banyak orang, sehingga kita akan mendapat pemimpin-pemimpin yang betul-betul punya kualitas mewakili masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kapitra. Mungkin masih berkenan Pak Wamen bisa sedikit menambahkan dengan pertanyaan yang sama tadi. Izin Pak Wamen. Iya. Sebelum meninggalkan webinar ini, saya ingin menyampaikan tanggapan yang terakhir soal kampanye mobilisasi massa. Tadi ditanyakan dan tadi dijawab oleh Bang Kapitra. Ya memang ini dalam pandemi COVID-19 ini untuk apa melakukan pengerahan massa? Orang kita eranya era physical distancing kok. Jangan sampai satu peristiwa politik atau satu langkah-langkah gerakan malah membuat resiko yang jauh lebih besar. Bukannya kita nggak bisa ngeraih massa, kampanye juga kita ngeraih massa dalam jumlah yang masif kok. Gitu. Kita kan menahan diri dan kita juga berkontribusi untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 ini. Jadi kalau soal kampanye mobilisasi massa atau aksi-aksi mobilisasi massa, saya pikir bukan saat dan waktu yang tepat. Karena itulah saya juga menghimbau kepada semua pihak, mari sama-sama kita jaga. Setiap orang punya kontribusi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena itulah semua pihak saya minta, saya himbau, saya sarankan untuk sama-sama berkontribusi sekecil apapun. Karena ada satu ungkapan yang saya suka, lebih baik menjadi sebatang lilin daripada terus-menerus memaki kegelapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ikuti acara yang lain. Terima kasih. Teman semuanya. Ketua webinar Bang Kapitra, Bung Stanley, pendeta yang bicara dan lain-lain. Maaf, saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Wamen. Ya. Terima kasih, sukses Pak Wamen. Ya, ini sambil kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikut. Ada pertanyaan yang diberikan kepada Pak Stanley dari Pak Yason Sanolo. Ya, ini pertanyaannya kepada Pak. Bagaimana tidakkah masyarakat ketika ada politik yang muncul dengan berbagai kepentingan? Iya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Stanley. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Tadi di dalam slide itu saya sudah jelaskan bahwa kita harus menempatkan konteks yang sedang terjadi. Artinya segala sesuatu yang berbau politik untuk memperkeruh suasana dalam upaya pemerintah menghentikan penyebaran COVID-19 itu tidak perlu ditanggapi secara serius. Artinya kita sendiri juga harus menilai apakah isu-isu tersebut benar atau tidak. Jangan sampai kita gampang termakan hoax, lalu kemudian dengan cepat menyebar hoax tersebut. Karena belakangan ini memang dengan adanya media sosial, baik itu Facebook,
juga WhatsApp, dan paling cepat itu WhatsApp karena kita bisa langsung akan ke entah di grup atau di pribadi-pribadi tertentu, sehingga tanpa kita mengklarifikasi berita-berita yang beredar itu kita membuat sebuah kesalahan besar, sehingga dengan isu tersebut gampang orang menunggangi hoax tersebut sebagai sebuah langkah untuk mengkritik pemerintah secara tidak pada tempatnya. Nah, sayangnya upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa orang tidak pada tempatnya, sehingga tadi saya mengatakan bahwa apapun itu harus ditempatkan pada konteksnya. Jangan sampai masa COVID-19 ini dipakai sebagai sarana untuk menjatuhkan pemerintah. Boleh saja mengkritik, tidak ada masalah. Saya sepakat dengan Pak Kapitra tadi, kita menggunakan politik cerdas. Artinya di dalam ada dialog yang terbuka, kita bisa saling berbagi pengalaman atau menawarkan berbagai hal untuk menangani persebaran COVID-19 ini, bukan dengan cara menyalahkan pemerintah. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Wamen bahwa pemerintah bekerja secara serius. Nah, ini kan persoalannya bencana nasional atau global, bukan berarti pemerintah bekerja setengah-setengah. Ini kan bahaya. Justru kan pemerintah bekerja dengan sekuat tenaga, dengan berbagai upaya, melibatkan semua elemen masyarakat dan juga pemerintah provinsi dan daerah untuk bersama-sama menangani ini. Kalau orang mengatakan pemerintah tidak serius, dari sisi mana tidak serius? Toh juga sejak masuknya COVID-19 di Indonesia bulan Februari dan mulai merebak secara meluas, itu di bulan Maret, pemerintah sudah menyatakan sikap untuk memberikan kebijakan-kebijakan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan di berbagai tempat, termasuk sekolah-sekolah diliburkan, kantor diliburkan, instansi pemerintah juga ada yang libur dan sebagainya. Sehingga berbagai kepentingan yang muncul di dalam masa COVID-19 ini harus secara cermat kita menempatkan konteksnya. Yang kedua, kita betul-betul menyeleksi apakah isu itu benar atau tidak. Dan yang ketiga, kita bisa menyelidiki siapa di balik apa yang menunggangi kepentingan-kepentingan tertentu, apakah memang dia menjadi oposisi dari pemerintah atau memang hanya untuk menjatuhkan apa yang sudah pemerintah kerjakan selama ini. Nah, saatnya bukan saling mengkritik, tapi justru kita sepakat dengan Pak Budi bahwa sekarang dibutuhkan adalah politik persatuan dan gotong royong. Karena ini bencana nasional, bukan bencana di Jakarta saja, lokal atau di Papua. Ini semua daerah di Indonesia sedang takut menghadapi COVID ini dan berupaya terus dengan arahan pemerintah bekerja sama dengan elemen masyarakat yang lain untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Dr. Stanley Paparan atas sanggahannya tadi. Ini yang baru ini saya baru dihubungi lagi oleh Kanda Kapitra bahwa jam 11.15 Abang dengan mohon izin untuk mau sholat zuhur dulu. Ya, terima kasih Kanda Kapitra yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapitra. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Salam. Ya, Assalamualaikum shalom. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya. Ya, baik. Nah, pada kesempatan hari ini saya kira sangat arif juga kalau kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Julius Thomas Bilo untuk memberikan sedikit tanggapan dari semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Mungkin diberikan tanggapan sedikit atas semua pertanyaan yang ada. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak Dr. Julius Bilo. Ya, baik. Terima kasih moderator. Tinggal dua petahana yang bertahan ini, Dr. Stanley. Terima kasih. Ada juga Ibu Tio. Terima kasih Bu Tio bergabung, Pak Bung Yosia dan 30 lebih lagi partisipan. Ini acara kita dari kita untuk kita, ya, saling memperkuat di dunia digital, dunia online, dunia maya kalau begitu. Pertama bahwa harapan kita bersama politik di Indonesia saat ini tetap stabil walaupun di tengah-tengah permasalahan COVID-19.
teman-teman di daerah boleh saya ajak untuk belajar kepada Pergumulan Setia Jakarta berkenaan dengan bagaimana alma mater kita, lembaga kita menghadapi situasi, kondisi dari pandemi 19 ini. Pertama bahwa kita tahu bersama pandemi 19 ini merupakan bencana non alam untuk nasional, tetapi juga merupakan bencana sejagat, bencana global yang betul-betul telah menimbulkan korban luar biasa. Dulu atau awalnya hanya bagian atau bidang kesehatan yang berbicara, punya kemampuan, punya kompetensi, kepentingan berbicara tentang COVID-19 ini. Tetapi ternyata dampaknya luar biasa, khususnya ke ekonomi. Sehingga banyak yang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan betul goyang, sampai itu dan sebagainya. Nah, tapi penting bagi kita bahwa negara ini masih dalam kendali Tuhan, secara perpolitikan nasional masih ada dalam rule yang sebenarnya. Karena kita juga bersyukur masyarakat Indonesia ini masih patuh pada pemerintah, walaupun tidak semua kebijakan pemerintah itu disetujui atau dengan baik, tetapi kita bersyukur mereka atau kita semua masyarakat Indonesia masih tetap patuh dan taat kepada anjuran atau himbauan kebijakan serta arahan presiden atau pemerintah. Nah, maka kita pun juga demikian. Karena siapa yang rugi, ya kita sendiri rugi, bukan orang lain. Kita sendiri akan mengalami permasalahan. Nah, yang kedua bahwa stabilitas politik nasional ini juga akan berimbas langsung kepada komunitas-komunitas kita, lembaga kita, kepada gereja kita, kepada lembaga pendidikan kita di mana kita melayani. Nah, saya bersyukur sejauh ini saya mendengar dari Wadah Prestasi atau juga teman-teman Wadah Perkakas maupun juga hamba Tuhan melayani gereja ataupun juga komunitas-komunitasnya sejauh ini karena ketaatan, karena kedisiplinan dan betul-betul kebergantungan kepada Tuhan, belumlah signifikan persentase yang terpapar COVID-19 sampai meninggal. Memang meninggal itu ketentuan Tuhan, kedaulatan Tuhan, tetapi kita meyakini bahwa ada juga bagian penting dari sisi menjaga diri kita, imunitas dan sebagainya. Nah, mengenai politik, pengeramasan dan sebagainya, mengenai partai dan sebagainya, saya kira saya kurang tepat membicarakan itu, tapi saya kira kita semua terpanggil untuk mendoakan kesejahteraan bangsa negara kita ini. Kita terpanggil untuk mendukung pemerintah yang saat ini adalah tangan kanan Tuhan untuk membawa kita ke kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Dan yang terakhir dari saya kira kita juga tetap ada PR besar bahwa masa-masa COVID-19 ini lembaga kita sedang mencari orang lemah untuk distudikan, disekolahkan. Setia Jakarta sendiri sangat terbuka untuk menerima mahasiswa baru dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan juga kepedulian terhadap kaum lemah, orang-orang tak berdaya. Mari dukung Setia Jakarta. Ini juga politik yang baik, politik yang membawa orang hidup lebih baik. Saya kira itu, Pak Moderator. Ya, izin Pak Dr. Julius Bilo, ini masih ada tambahan pertanyaan. Saya lihat ini ada pertanyaan yang masuk dari saudara kita Bapak Purnama Pasande dari Luwu. Ini ada pertanyaan ini Pak Julius, bagaimana menyikapi Roma 13 ayat 1 dari aspek teologisnya dikaitkan dengan konteks sekarang, yaitu Roma 13 ayat 1, tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang sah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, bagaimana kira-kira komentar dan pandangan daripada Pak Dr. Julius Bilo? Waktu kami persilakan. Ya, pertanyaan yang baik. Kita percaya bahwa Allah memerintah itu ada dalam dua hal. Pertama, pemerintahan secara langsung, dan itu kita boleh meyakini, mengimani pada masa lampau di dalam perjanjian lama Allah berintervensi langsung dengan kehidupan manusia, bahkan melakukan hal-hal spektakuler. Nah, tapi kita juga percaya Allah memimpin secara tidak langsung. Nah, melalui Allah memerintah secara tidak langsung ini, memakai instrumen, memakai media, memakai wadah yang ada, dan konteks kita Roma 13 saya memahami bahwa Allah memerintah menyatakan eksistensi melalui pemerintah.
maka bagian ini perlu kita pahami dari sisi beberapa aspek ya. Nanti Pak Dr. Stanley juga boleh menambahkan, tetapi saya ingin angkat di sini adalah aspek sosial, di mana dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat, apalagi bangsa negara, kembali. Ya, saya ada gangguan sedikit. Ya, halo? Ya, halo, halo. Ya. Saya kembali ke materi saya bahwa dalam konteks komunitas, konteks masyarakat, apalagi bangsa negara, Allah berdaulat, Allah memerintah melalui pemerintah yang terpilih secara sah. Maka bagian ini penting untuk kita pahami. Sisi ketaatan kita kepada Tuhan itu juga nampak melalui ketaatan kita kepada pemerintah yang ada. Tidak mudah menerima memang pemahaman ini bahwa seolah-olah kita mau sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Tetapi konteks bermasyarakat, konteks bernegara, konteks berbangsa, memang harus ada pemerintah yang memimpin. Ada regulasi yang ditetapkan pemerintah, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita jalankan. Nah, saya kira kita itu sebagai orang negara, sebagaimana kita sebagai warga umat Allah, taat kepada Allah, taat kepada gembala kita, sedemikian kita sebagai warga masyarakat, warga Indonesia, sebagai bagian daripada bangsa negara, kita juga harus taat kepada pemerintah. Jadi, biarlah kita juga boleh mendukung pemerintah, tidak hanya taat, tetapi mendukung pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang kita bisa lakukan di lingkungan kita masing-masing. Nah, saya kira itu penjelasan daripada saya. Aspek penting daripada ini adalah ketaatan kita kepada Tuhan itu juga ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada pemerintah dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih Bapak Dr. Julius Bilo telah menambahkan, dan mungkin sedikit ada tambahan dari intelektual muda kita, Bapak Stanley Kaparang. Mungkin ada tambahan sedikit menyangkut tentang pertanyaan dari Pak Purnama Pasande ini. Jika dikaitkan dengan Roma 13 ayat 1, kami persilakan kepada Bro Stanley Paparang. Saya sering menggunakan Bro ini karena keterwakilan dari intelektual muda. Ya, oke. Para Stanley Paparang, silakan. Silakan. Terima kasih, saya jelas ya. Ya, Roma 13 ayat 1 itu sebenarnya hendak menegaskan dua aspek substansi dari teks yang dituliskan oleh Paulus. Mungkin ada substansi lain, tapi saya membaca itu dalam konteks dua substansi. Substansi yang pertama adalah itu berbicara mengenai otoritas Allah terhadap alam semesta dan juga segala isinya, manusia dan juga pemerintah. Dan substansi yang kedua itu berbicara mengenai providensi. Artinya Tuhan tetap memelihara ciptaannya, memelihara manusia dan juga memelihara pemerintah, yang mana dia mengatur tatanan masyarakat yang sedang dipimpinnya. Sehingga dengan demikian, kalau kita tarik konteks itu ke dalam masa sekarang, maka kita tetap mendukung pemerintah, karena di aspek terakhir yang saya jelaskan mengenai stabilitas politik nasional adalah mendukung pemerintah. Itu sebenarnya menjawab teks Roma 13 ayat 1. Sehingga kita sedapat mungkin tidak menuduh pemerintah tidak bekerja secara maksimal, tetapi justru kita yakin bahwa pemerintah dalam konteks ini menangani COVID-19 itu secara maksimal, bukan secara setengah-setengah. Karena tampak bahwa sejak awal penanganan COVID ini, saya yakin pemerintah bekerja dengan semaksimal mungkin dengan apa yang dapat mereka pikirkan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, protokol kesehatan, menutup berbagai perusahaan untuk menghentikan sementara sambil menunggu perkembangan terhentinya penyebaran COVID-19 ini. Jadi yang pertama otoritas, yang kedua berbicara mengenai providensi. Allah berotoritas atas alam semesta dan segala isinya, sekaligus juga Allah memelihara, melakukan providensi terhadap alam semesta
termasuk di dalamnya masyarakat, pemerintah, dan salah satu yang bergerak di muka bumi ini. Terima kasih. Halo? 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 Jaring mungkin ya? Ya, kedengaran tadi yang saya bicarakan kan? Ya, kedengaran. Oke, ya sudah. Oke, baik. Terima kasih atas sedikit sanggahan dari pertanyaan dari Pak Purnama Pasande tadi, dan sudah dipaparkan sedikit ulasan oleh Pak Dr. Julius Bilo bersama dengan intelektual muda kita, Bapak Dr. Stanley Parang. Dan pada kesempatan hari ini tiba kita pada satu kesimpulan, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan daripada beberapa pemateri yang ada, mulai dari Bapak Wamen, Bapak Budiari Setiadi. Kita sudah mendengarkan bahwa sesungguhnya itu tidak perlu kita berbicara atau membawa COVID-19 ini pada wilayah politik yang sesungguhnya. Nah, tadi juga Bapak Dr. Kapitra Ampera telah memaparkan bahwa seharusnya, dan sepakat juga disampaikan oleh Pak Wamen tadi, bahwa yang kita harus utamakan sebenarnya adalah politik persatuan dan gotong royong untuk semua elemen yang ada, sehingga tidak perlu COVID-19 ini terlalu didramatis terhadap wilayah yang politik pragmatisme. Nah, kesimpulan yang berikut bahwa kita harus mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, dari setiap kebijakan-kebijakan dari Bapak Presiden, ini memang betul-betul adalah kebijakan yang bukan kebijakan subpragmatisme politis itu sendiri. Nah, baru yang berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tadi juga setelah diuraikan oleh Pak Wamen, dan saya kira juga Pak Stanley Paparang juga sudah bersama dengan Dr. Jusilo tadi sudah bahwa sebaiknya, seyogyanya kita kembali kepada mengikuti kepada protokol kesehatan daripada kita sibuk memperbincangkan tentang politik pragmatisme itu sendiri. Nah, kata kunci kesimpulannya adalah marilah kita menghentikan politik pragmatisme ini pada masa COVID-19, tetapi politik yang sesungguhnya adalah mari kita menghentikan COVID-19 ini agar stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi bisa pulih kembali, dan tatanan sosial masyarakat bisa stabil untuk mensejahterakan kembali kepada warga masyarakat itu sendiri. Nah, saya kira itu yang menjadi kesimpulan kita pada diskusi hari ini dengan topik stabilitas politik nasional di masa pandemi COVID-19. Dan akhir kata saya berterima kasih, kami dari Lembaga Pendamping Pembangunan Nasional yang bekerja sama dengan SCT Setia Jakarta